Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, Ananda dengan nama Muhammad Misratullah Faris dengan NIM 2414070104. Kali ini Ananda akan membuat video tentang strategi pembelajaran ekspositori serta karakteristik pembelajaran ekspositori. Nah, sebelum kita bahas yang lebih dalam, kita masuk kepada poin pertama, yaitu apa sih itu pengertian dari pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada penyampaian materi secara langsung oleh guru kepada siswa melalui penjelasan verbal yang terstruktur. Dalam strategi ini, guru berperan sebagai sumber utama informasi, sedangkan siswa menerima dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Strategi ini bersifat teacher-centered, di mana guru memiliki peran yang dominan dalam mengatur jalannya pembelajaran, mulai dari penyampaian materi hingga penjelasan konsep. Siswa tidak dituntut untuk menemukan sendiri pengetahuan, melainkan menerima materi yang sudah diajarkan oleh guru. Nah, dan ini adalah contoh strategi dari pembelajaran ekspositori, di mana di sini Ananda akan berperan sebagai seorang guru yang menyampaikan pembelajaran secara teratur dan terstruktur kepada murid-murid, agar nantinya murid-murid itu tidak bosan ketika kita mengajar di dalam kelas. Nah, misalnya pada pelajaran hari ini, anak-anak, kita akan menjelaskan tentang berbagai hewan. Nah, di situ ketika sudah kita mengucapkan kata hewan, keterkaitan mereka akan mulai meningkat. Karena apa? Karena hewan itu sering kita temui di lingkungan sekitar kita, apalagi anak-anak yang masih berusia atau yang masih tingkat di SD atau MI. Misalnya, kita tunjuk satu anak murid atau 2, 3, 4. Misalnya, anak-anak ada yang tahu nggak apa sih itu hewan? Nah, di situ walaupun anak-anak itu belum mengerti ataupun belum bisa menjelaskan apa itu hewan, kita tidak boleh marah ataupun tidak boleh menegur. Karena apa? Karena kita sebagai guru harusnya menyampaikan materi itu secara terstruktur agar pembelajaran bisa lebih menarik. Nah, sebelumnya kita jelaskan dulu apa sih itu hewan. Nah, hewan itu adalah makhluk hidup yang bisa hidup di darat, di laut, maupun di dua tempat. Misalnya ada di darat maupun di air. Contohnya itu katak. Nah, bisa kita contohkan juga hewan itu ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 4, ada yang memiliki cakar, ada yang memiliki taring, ada yang memiliki bulu, ada yang memiliki anak, serta ada yang bertelur serta melahirkan, layaknya seperti manusia pada umumnya. Walaupun nantinya ketika kita sudah jelaskan, sudah panjang-panjang kita jelaskan, tetapi anak murid kita itu tidak mengerti apa yang kita jelaskan, kita itu tidak boleh menyalahkan mereka. Karena apa? Karena kita sebagai seorang guru harus memberikan instruksi yang jelas kepada murid nantinya. Contohnya, agar strategi ini lebih menarik, kita buat atau kita tampilkan gambar-gambar yang menarik. Misalnya, contohnya hari ini Ananda membawa sebuah gambar, di mana gambar ini adalah gambar contoh dari hewan-hewan, yang dimana kali ini Ananda akan menjelaskan tentang hewan apa saja atau contoh dari hewan pemakan-pemakan. Contohnya ada hewan herbivora, ada karnivora, dan ada hewan omnivora.
Nah, kita jelaskan dulu. Anak-anak, hewan itu terbagi makanannya atau ciri-ciri dari hewan itu berdasarkan makanannya itu ada 3. Yang pertama apa? Herbivora. Herbivora. Nah, kita tidak boleh mengucapkan kata-kata herbivora itu atau tidak lebih lah kita ucapkan herbivora itu berulang-ulang kali. Misalnya, apa anak-anak herbivora? Apa anak-anak herbivora? Nah, yang pertama itu kita jelaskan makanan, ciri dari makanan hewan itu yang pertama adalah herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Nah, di situ anak-anak itu akan connect. Dia bertanya, Pak, apakah hewan pemakan tumbuhan itu termasuk dalam misalnya sapi, Pak? Ya. Terus ini, Pak. Nah, di situ kita sebagai seorang guru akan bertanya nantinya sebelum misalnya contoh, anak-anak ada yang tahu nggak apa sih contoh atau hewan yang pemakan tumbuhan yang sering kalian lihat di lapangan ataupun di luar lapangan atau di luar sekolah. Nah, di situ kita tunjuk satu. Misalnya, ya kamu, apakah kamu tahu? Tahu, Pak. Dia menjawab, Pak, jawabannya itu yang pernah saya lihat yaitu pemakan rumput itu kambing, Pak. Oke, betul. Terus yang satu lagi, apakah kamu tahu? Tahu, Pak. Pemakannya itu adalah contohnya itu ada sapi, Pak. Nah, di situ walaupun tidak semuanya tahu contoh dari pemakan tumbuhan, nah kita sediakan alat ataupun media gambar agar anak-anak nanti tahu contoh dari hewan herbivora. Misalnya, sini ada kambing, ada sapi, ada keledai, ada kuda, ada kanguru, dan ada onta. Nah, ketika kita menampilkan gambar ataupun media gambar, itu lebih memudahkan bagaimana anak itu tahu contoh dari hewan herbivora. Nah, di situ inilah penggunaan alat media yang sebenarnya memudahkan anak-anak lebih tahu atau contoh dari hewan herbivora. Walaupun sebelumnya mereka juga sudah melihat apa sih itu contoh dari hewan herbivora seperti sapi, kambing maupun kuda atau keledai yang pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya kita akan jelaskan yaitu tentang hewan omnivora. Nah, hewan omnivora ini berbeda dengan herbivora. Nah, poin yang kedua kita jelaskan hewan omnivora. Nah, contohnya anak-anak, setelah kita menjelaskan tentang hewan herbivora, selanjutnya kita akan menjelaskan hewan omnivora. Hewan apa? Omnivora. Apa? Omnivora. Kenapa kita ucapkan berulang-ulang kali? Agar anak itu tidak mudah lupa. Karena apa? Karena pemahaman anak-anak tingkat biasa SD atau biasa nol itu cepat lebih lupa, teman-teman. Contohnya, anak-anak, hewan omnivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan serta daging. Nah, di situ anak-anak berpikir, oh Pak, berarti herbivora itu berbeda ya Pak dengan omnivora. Kalau herbivora itu kan pemakan tumbuhan, sedangkan omnivora itu pemakan daging atau tumbuhan. Ya, bedanya itu cuman omnivora ini, anak-anak, omnivora ini pemakan daging dan tumbuhan. Nah, contohnya, nanti kalau misal ada anak-anak yang bertanya kepada kita, Pak, ada nggak contoh dari hewan omnivora ini Pak? Kami nggak tahu loh Pak, contoh omnivora. Nah, bisa kita jelaskan contoh. Nah, inilah contoh dari omnivora. Contohnya inilah hewannya anak-anak. Misalnya ada anjing, ada monyet, ada kucing, ada babi, ada elang, flamingo, ayam, bebek, kura-kura, burung merak, burung gagak, burung unta, beruang, kangkung, tikus, dan kecoa. Nah, di situ mereka berpikir, oh Pak, ternyata kucing itu juga pemakan herbivora atau pemakan tumbuhan juga ya Pak.
Oh Pak, ternyata kucing itu juga pemakan daging ya Pak. Iya itu. Ah, bagaimana mereka tahu? Karena kita menampilkan ini. Menampilkan bentuk dari hewan-hewan yang kita jelaskan ini. Nah, di situ otak mereka berkembang. Karena apa? Karena kita jelaskan melalui media yang sudah kita siapkan. Nah, contoh yang ketiga yaitu adalah karnivora. Nah, di situ anak-anak juga bertanya, "Oh, Pak, berapa sih Pak jumlah dari bermakan macam-macam atau jenis makanan hewan ini, Pak, berdasarkan pemakannya, Pak?" Nah, di situ bisa juga kita jawab. Contohnya, nah, ada 3 pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama tadi apa? Herbivora. Yang kedua apa? Omnivora. Yang ketiga apa? Ya, karnivora. Nah, sebelum kita jelaskan secara rinci apa omnivora ini, nah tadi kan kita ulang dulu penjelasan kita sebelumnya. Misalnya, hewan herbivora apa tadi? Pemakan tumbuhan. Hewan omnivora apa tadi? Pemakan tumbuhan dan daging. Lanjut kita tanyakan semuanya kepada anak murid kita agar semua murid yang kita ajarkan dapat menerima pembelajaran yang kita ajarkan pada hari ini. Nah, sudah paham omnivora sama herbivora? Sudah Pak, misalnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas karnivora. Apa? Karnivora. Nah, anak-anak Bapak, karnivora ini adalah hewan pemakan daging. Nah, di situ anak-anak berpikir, Pak, kalau makan daging berarti hewan itu bisa dong makan manusia? Kan kita juga ada dagingnya. Nah, di situ kita bisa jawab, ya nak, bisa. Nah, selanjutnya ada juga yang menjawab, Pak, kalau makan daging berarti hewan itu berbahaya ya Pak? Nah, iya. Di situ juga kita bisa katakan iya. Kenapa? Karena anak-anak itu ketika mendengar daging berarti mereka mengetahui bahwasanya hewan-hewan ini memiliki taring yang tajam serta memiliki atau bahaya terhadap hewan tersebut. Contohnya, misalnya ada juga anak bertanya, Pak, ada sih contoh dari hewan karnivora ini agar nantinya kami itu ketika bertemu tidak terlalu dekat lah gitu Pak? Ada. Nah, kenapa anak itu bisa bertanya tentang karnivora tadi atau apa? Karena mereka itu memiliki jiwa yang ingin tahu dalam dirinya. Karena apa? Setelah kita jelaskan tentang herbivora, omnivora, makanya dia akan tahu apa sih yang terakhir ini Pak, karnivora. Nah, di situ kita harus juga menggunakan media seperti gambar seperti yang kita ajarkan tadi. Contoh dari herbivora maupun omnivora. Contohnya, karnivora itu adalah hewan-hewan yang berbahaya yang terdapat di dalam hutan sana. Jadi, nanti kalau kalian bertemu dengan hewan-hewan ini, sebaiknya dihindarkan ya, atau tidak boleh mendekat. Nah, di situ ada bertanya, Pak, kenapa sih Pak nggak boleh didekatkan? Nah, kita jawab, nah kalau kita dekatkan itu nantinya kita akan mendapatkan bahaya atau kita bisa dimakan olehnya. Nah, di situ anak-anak itu akan merasa takut. Oh gitu ya Pak, oh gitu ya Pak. Nah gitu. Nah, selanjutnya Pak, ada sih contoh dari hewan omnivora ini Pak agar kami tahu, agar kami dapat menghindar nantinya Pak? Ada. Nah, di sinilah media yang dibutuhkan adalah media tentang gambar. Contohnya dari karnivora ada hewan singa, harimau, elang, serigala, rubah, komodo, ikan hiu, burung unta, ular, beruang kutub, ada citah, dan ada gurita. Nah, di situ anak-anak itu kan tahu. Oh, jadi hewan-hewan yang itu termasuk omnivora ya Pak. Contohnya ada hewan itu ada gambar itu ada hewan buaya. Iya, nak. Ya Pak. Nah, di situ ketika sudah kita jelaskan semua apa itu contoh dari hewan
baik herbivora, omnivora, atau karnivora dengan media yang kita gunakan seperti media gambar, itu adalah salah satu bagaimana seorang guru itu dapat berperan penting dalam sebuah pembelajaran agar siswa tidak hanya mendengar tetapi juga merespon apa yang dibicarakan oleh guru dengan bertanya misalnya apa itu hewan herbivora, contoh dari hewan herbivora, apakah ada bentuk-bentuk dari hewan herbivora, omnivora, karnivora. Di situ kita bisa ungkapkan atau kita jelaskan sebagai seorang guru nantinya agar pembelajaran tidak mudah atau tidak mudah bosan ketika anak-anak itu kita ajarkan tentang berbagai macam pembelajaran nantinya. Disitulah strategi pembelajaran ekspositori ini berguna bagi anak-anak. Selanjutnya kita jelaskan karakteristik dari pembelajaran ekspositori. Nah, strategi ekspositori ini memiliki berbagai macam ciri utama, yaitu penyampaian materi dilakukan secara lisan melalui ceramah. Yang kedua, materi yang disampaikan sudah dalam bentuk fakta atau konsep yang siap dipelajari, serta siswa lebih banyak mendengar dan mencatat. Selain itu, komunikasi yang terjadi bersifat satu arah dan tujuan utamanya adalah penguasaan materi oleh siswa. Nah, itulah yang tadi saya jelaskan bagaimana hewan herbivora, omnivora, ataupun karnivora berupa fakta atau konsep yang dipelajari kepada siswa. Contoh faktanya, sapi itu pemakan tumbuhan, pemakan rumput. Omnivora, ada kucing, pemakan daging maupun pemakan sayur juga. Ada karnivora, ada singa ataupun harimau pemakan daging. Bisa juga dia tidak memakan daging manusia saja, tetapi juga memakan daging-daging seperti hewan yang lainnya, seperti dia tuh memakan ular juga, pemakan harimau juga, pemakan singa juga, pemakan buaya juga. Di situ adalah contoh dari strategi atau karakteristik dari strategi ekspositori, di mana berupa fakta dan diucapkan secara lisan melalui ceramah. Komunikasi yang jadi bersifat atau satu arah dan tujuan utamanya agar siswa yang kita ajarkan lebih mudah memahami pelajaran dengan apa yang kita ajarkan nantinya ataupun yang sudah kita ajarkan kepada siswa. Sekianlah video yang dapat Anda sampaikan tentang yang pertama itu ada pengertian dari ekspositori, bagaimana guru menyampaikan strategi pembelajaran ekspositori ini, serta karakteristik pembelajaran dari ekspositori tersebut. Mungkin inilah video yang dapat Anda sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.